Hai, perkenalkan nama aku Alefirda Nur Aulia dari kelas Manajemen 2P dengan NPM 12102597. Seperti biasa, aku bakal membahas sedikit tentang materi selanjutnya, yaitu membangun human capital berkualitas tinggi. Disimak sampai akhir ya. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai human capital dan manajemen. SDM ialah sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajar. Selanjutnya ada SDM unggul, yaitu jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan SDM untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya SDM unggul. Penekanan nilai ini membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi tinggi didukung dengan integritas tinggi. Dan adapun variabel penting SDM, yaitu kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan-kebutuhan, dan karakteristik demografinya. Variabel tersebut menurut Gomez tahun 2003 halaman 26 dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. Selanjutnya mengenai pentingnya manajemen SDM. Sifat SDM selalu berkembang dinamis, baik jumlah maupun mutunya. Maka untuk memperoleh keseimbangan antara SDM yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu, diperlukan manajemen SDM yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Materi yang kedua yaitu mengenai human capital dan manajemen SDM. Secara harfiah, pengertian modal manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. Human Capital Management oleh Gus Perez tahun 2012 dikenal juga sebagai manajemen talenta, yaitu suatu SDM yang terkait dengan proses pengembangan SDM dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan SDM, dan menarik sebanyak mungkin SDM yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar organisasi menjadi lebih berkualitas. Sedangkan menurut Human Capital, MSDM adalah penggunaan dan pengaplikasian fungsi-fungsi manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan dan pengaturan peran SDM dalam suatu organisasi. Materi yang terakhir yaitu mengenai Human Capital dan investasi pembangunan SDM. Yang pertama, konsep Human Capital atau modal manusia berkaitan dengan fakta bahwa pada dasarnya manusia akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan, pelatihan, dan aktivitas lainnya yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui peningkatan penghasilan seumur hidup. Yang kedua yaitu penetapan SDM. Penetapan orang yang berprestasi dan bereputasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target SDM yang diharapkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu tentang investasi SDM. Investasi dalam bentuk menyediakan fasilitas pendidikan, menyediakan tenaga pendidikan, dan kependidikan yang berkualitas akan menjamin SDM yang unggul, andal, dan berkarakter.
Selanjutnya yang terakhir yaitu standar kualitas. Kualitas produktivitas memenuhi standar apabila SDM mendapatkan pengalaman belajar dan latihan yang cukup untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang peminatannya. Nah, materinya udah selesai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Don't forget to like, share, and subscribe karena kita bakal ketemu lagi di minggu depan. Bye!